Silakan duduk. Senang sekali sore hari ini bisa kembali bersama-sama beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur bisa beribadah sore hari ini. Dan sungguh kita masih berada di dalam sebuah tema kegerakan yang sama gitu ya. Di dalam tema bulanan. Dan kita masih berada di dalam tema pertumbuhan rohani melalui proses pemuridan, yaitu dimuridkan dan memuridkan. Siapa yang mau mengalami pertumbuhan rohani bisa angkat tangannya. Wah, setiap kita pasti pengen bertumbuh secara rohani. Dan tahukah Bapak Saudara bahwa pertumbuhan rohani itu ada hubungannya dengan kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita ini orang yang mau dibawa maju, mau bergerak maju, mau dibangun, mau upgrade kapasitas, maka saya percaya kepercayaan Tuhan akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Karena barang siapa menerima 5 talenta, lalu mengembangkannya menjadi 10 talenta gitu ya, kepadanya dikatakan setia dalam perkara kecil diberikan kepercayaan yang lebih besar. Artinya ketika kita bisa enlarge gitu ya, memperbesar kapasitas di dalam kehidupan kita menjadi lebih dewasa, lebih mature, terus lebih maju dari sebelumnya, maka akan ada hal yang ditambahkan di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Dan sepanjang minggu ini saya sampaikan tema tentang sikap, tentang attitude gitu ya. Dari kemarin hari Sabtu gitu ya, ini adalah table of menu khotbah saya gitu ya, dari hari Sabtu kemarin, umum 2, umum 3, dan umum keempat. Dan sore hari ini saya mau sampaikan tentang the choice within you. Jadi artinya pilihan ada di dalam kita. Tahukah bahwa sehari-hari hidup kita ini dihadapkan oleh pilihan, dan pilihan itu ada di sini. Kayak gitu ya. Dan sikap kita ketika kita menjadi dewasa, sikap kita ini akan mempengaruhi kinerja atau hasil dari apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan suruh kita maju, jangan berhenti, majulah. Karena ketika engkau maju, akan ada sesuatu yang besar akan ditambahkan di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Dan sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada 3 pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, KKR anak We Are Church Builder oleh Pastor Philip, Voltage gitu ya. Dan saya berdoa biar anak-anak kita mengalami kebangunan rohani juga. Anak-anak juga Tuhan bisa pakai sebagai pembangun visi kerajaan Allah. Dan ini kalau Bapak bisa punya anak-anak Voltage khususnya gitu ya, bisa didorong ikut acara ini untuk bisa menerima impartasi dari Pastor Philip. Dan lalu yang kedua akan diadakan camp gitu ya, retreat Voltage juga yang diadakan ketika masa-masa liburan anak-anak nanti di Bukit Doa Immanuel. Jadi dorong anak-anak Anda juga ikut daripada menghabiskan waktu liburan dengan gadget. Lebih baik diisi oleh firman Tuhan dan pulang mengalami perubahan. Dorong anak-anak Anda ikut. Anak-anak saya pun juga saya ikutkan. Karena pada waktu yang sama saya juga ada kuliah di Surabaya. Jadi anak-anak saya juga pasti akan bergabung di sana. Dan yang ketiga, Biskon Conference. Dapatkan urapan melalui Biskon Conference gitu ya. Sometimes kita punya pengalaman gitu ya. Kita punya pengetahuan. Kita punya mungkin semua yang dunia butuhkan, tapi kalau kita nggak punya pengurapan, kita nggak bisa melompat lebih tinggi. Dan ini Biskon Conference untuk mendapatkan pengurapannya. Dan saya percaya nanti usaha apapun hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, juga akan mengalami lompatan yang luar biasa. Jadi daftarkan masih terbuka gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat. Kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21 yang sudah menemukan boleh katakan amin. Belum semua. Matius pasal ke-21 ayat yang ke-21 yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Katakan kamu percaya dan tidak bimbang. Sekali lagi, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Katakan. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Lihat, sesuatu yang besar dimulai dari pilihan di dalam hati kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang powerful dimulai dari dalam diri kita.
Kata kalimat jika kamu percaya dan tidak bimbang itu adalah sebuah pilihan yang Tuhan taruh untuk kita percaya dan untuk kita nggak bimbang. Ketika kita memilih untuk percaya dan tidak bimbang, maka dari dalam diri kita ini akan mengalami sesuatu yang besar dan firman Tuhan jelas berkata, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ternyata dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa mengubah situasi, mengubah kondisi yang kita alami ketika kita mengalami tantangan iman, dimulai dari pilihan di dalam hati kita. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Bahwa ketika kita nggak bimbang, ketika kita nggak ragu, maka kita bisa melakukan hal yang luar biasa kata firman Tuhan. Percaya dan tidak bimbang adalah sebuah pilihan yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika apa? Ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita berhadapan kepada sesuatu yang mungkin kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit, tantangan yang luar biasa. Tapi kita bisa memilih untuk kita percaya dan tidak bimbang. Khususnya di dalam menghadapi persoalan ya, firman Tuhan katakan dengan jelas, jangan ragu, jangan bimbang, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan tidak bimbang dan ragu adalah pilihan yang terbaik. Dari apa yang kita alami. Itu pilihan yang terbaik. Makanya ketika mengalami persoalan, pilih untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan. Di ibadah sebelumnya tadi saya sampaikan tentang God above you, Tuhan di atas hidupmu. Saya membahas tentang doa juga. Dan di ibadah ini saya juga membahas tentang doa. Makanya ketika kita dihadapkan oleh sesuatu, pilihlah untuk percaya dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Hidup kita ini dipenuhi pilihan-pilihan. Dan itu ada di dalam hidupmu setiap hari. Kalau kita tidak memilih, maka iblis akan memilihkan bagimu. Catat ini. Kalau kita nggak mengambil sebuah pilihan, iblis yang akan memilihkan. Otomatis. Gitu ya. Coba kita buka sama-sama Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Judulnya apa? Judul perikopnya apa, Besar? Halo? Judul perikopnya apa? Kurang kencang. Judul perikopnya apa? Enggak ada ya, enggak ada judulnya ya di situ ya. Yang bawa Alkitabnya, ada yang bawa Alkitab? Oke, yang bawa Alkitab gadget. Di situ ada judulnya enggak? Ada, judulnya apa? Nah, kan baru dibaca. Doa jemaat. Saya mau tanya dulu sebelum saya baca ya. Dari judulnya doa jemaat, saya mau tanya lebih dahulu. Siapa jemaat yang suka berdoa? Angkat tangannya. Yang suka. 1, 2, 3, 4. Oh, enggak banyak ya. Bu Elsie angkat tangan. Ya enggak harus, itu kewajiban. Ketua pendoa enggak. Sekali lagi, siapa jemaat yang suka berdoa? Suka banget berdoa. Sungguhan. Yakin ketika angkat tangan suka berdoa? Yakin ya? Oke, saya mau tanya yang kedua. Siapa yang suka berdoa tapi lubang-lubang? Oke, angkat tangan ya. Iya, yang lubang-lubang lebih banyak ternyata. Oke. Siapa yang pertanyaan ketiga ya? Siapa yang jarang berdoa? Nah, ini kejujuran kita diuji. Ayo, siapa yang jarang berdoa? Angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Tuhan menghargai kejujuran. Yang keempat, pertanyaan terakhir. Siapa yang bertanya doa itu apa? Ada enggak? Doa itu apa ya, Pak? Ada yang bertanya, apa itu doa? Tapi ini judulnya jelas, doa jemaat. Saya berdoa setiap kita jadi orang yang suka berdoa. Katakan amin. Ayat 23 dikatakan begini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan,
Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua, katakan semua, penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Katakan amin. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat persoalan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti ngalami yang namanya persoalan yang membuat kita takut, khawatir. Tapi saya mau ingatkan bahwa takut itu bukan pilihan. Khawatir itu bukan pilihan. Sama seperti jemaat pada waktu itu, mereka hidup ini di dalam tekanan. Mereka hidup di dalam batasan-batasan yang orang-orang letakkan pada waktu itu. Dan kanan, kiri, depan, belakang mereka semua itu dipenuhi atmosfer intimidasi dan ketakutan. Dari doanya saja kita bisa melihat bahwa ini mereka di dalam keadaan yang gak mudah. Mereka dalam keadaan yang takut. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun atmosfer mereka, atmosfer yang mendatangkan intimidasi dan ketakutan, apakah mereka ini takut dan melarikan diri? Apakah mereka ini lari dari persoalan, kabur ke kota yang lain? Enggak. Mereka enggak lakukan itu, tapi justru mereka ini menghadapinya dengan doa. Mereka menghadapinya dengan doa. Tahukah bahwa doa itu mengubah segalanya? Doa itu mengubah hati kita terlebih dahulu. Setelah hati kita diubah, doa itu mengubah sikap kita juga. Dan setelah hati sikap kita diubah, terakhir doa itu mengubah masa depan kita. Kalau kita berdoa hari ini, jangan fokus kepada hari ini. Karena fokus doa bukan hari ini, tapi hari esok. Karena firman Tuhan jelas, orang yang menanti-nantikan Tuhan berdoa tidak akan dipermalukan. Hasil akhirnya kemenangan. Sometimes orang berdoa itu menargetkan hari ini aku harus terima jawaban doa. Karena target doa bukan itu. Target doa adalah hari ini aku diubahkan hatinya. Itu target doa. Kalau hati kita diubah, maka keadaannya diubah. Katakan amin. Kalau hati kita ini benar, segala sesuatu di sekitar kita yang salah bisa jadi betul Bapak Ibu, bisa jadi benar. Tapi kalau hati kita salah, kebalikannya, segala sesuatu yang baik, benar, indah, sempurna di sekitar kita bisa rusak karena hati yang salah. Makanya fokus doa pertama-tama itu adalah mengubah hati kita, mengubah sikap kita. Coba kita lihat ayat ke-23, saya mau jelaskan satu persatu. Dikatakan begini, sesudah dilepaskan, katakan dilepaskan. Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Garis bawahi sesudah dilepas pergilah Petrus gitu ya dan Yohanes. Kita tahu dengan jelas mereka ini dilepaskan dari apa. Kalau kita baca perikop sebelumnya gitu ya, mereka ini beritakan tentang Yesus, beritakan Injil dan mereka ini ditangkap. Mereka ditangkap oleh mahkamah agama. Mereka diadili oleh mahkamah agama. Tetapi yang menarik adalah, tetapi sesudah dilepaskan gitu ya, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu. Mereka ini bersaksi. Mereka bersaksi setelah dilepaskan dari sana justru mereka ini gak kecewa. Tapi justru mereka ini bersaksi kepada banyak orang. Mereka bersaksi kepada semua jemaat. Apapun yang kita alami akan menjadi kesaksian atau tidak. Itu tergantung dari apa yang kita pilih hari ini. Kalau kita memilih menjadi kecewa, maka hidup kita gak akan jadi kesaksian.
Tapi kalau kita memilih, sekalipun itu nggak menyenangkan kita, tapi ketika kita memilih sesuatu yang baik, maka apa yang tidak menyenangkan akan jadi kesaksian juga. Kesaksian itu nggak melulu tentang, hari ini aku sudah dijawab doanya, aku diberkati Tuhan. Kesaksian nggak melulu tentang itu. Tapi kesaksian juga berbicara tentang hari ini aku mengalami masalah. Tapi aku tetap setia sama Tuhan. Itu kesaksian juga. Siapa bilang kesaksian itu cuma berbicara tentang berkat. Aku mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu. Kita tetap kuat, tetap bertahan dalam Tuhan. Di sekeliling kita atmosfer intimidasi. Itu perlu disiarinkan. Itu perlu disaksikan. Setelah dilepaskan bisa jadi kekecewaan, tapi juga bisa jadi kesaksian. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang gak menyenangkan, kita mengalami tantangan yang besar, itu juga bisa jadi kesaksian atau bisa jadi kekecewaan di tangan kita. Hidup kita hari ini bisa jadi kekecewaan atau juga bisa jadi kesaksian buat orang lain. Jikalau kita dihadapkan pilihan, maka pilihlah di dalam segala keadaan kita. Hidup jadi kesaksian daripada jadi batu sandungan. Ini luar biasa. Saya berbicara ini kepada para pemimpin terlebih dahulu. Karena ini ketika pemimpinnya dilepaskan, langsung kepada jemaat jadi kesaksian. Makanya jadi pemimpin gak boleh bocor mulut. Pemimpin yang di atas, coba bisa bayangkan gak? Kalau Petrus dan Yohanes, begitu dilepaskan, langsung cerita sama jemaat. Apa? Tuhan gak tolong saya ditangkap, diadili. Gak ada orang yang percaya sama Yesus. Tapi dua orang ini, Petrus dan Yohanes, langsung jadi kesaksian. Dibuktikan dengan apa? Ayat 24. Lihat. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Lihat, ketika dengar kesaksian dari Petrus dan Yohanes, mereka langsung berdoa. Mereka nggak kecewa tapi langsung berdoa. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami. Ini doa mereka. Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja di dunia bersiap-siap dan pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Lihat, mereka memilih untuk berdoa. Artinya pemimpinnya sudah jadi kesaksian. Pilihan kita itu, ini dua sisi ya, pemimpin dan jemaat. Pilihan kita pemimpin-pemimpin itu harus membuat jemaat berdoa. Harus membuat jemaat maju rohaninya, bukan mundur. Kalau kita sebagai pemimpin hanya memilih supaya jemaat ini mundur rohaninya, lebih baik nggak usah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu harus membawa maju. Pemimpin itu harus membuat jemaatnya ketika menghadapi sesuatu berdoa. Berdoa. Gereja awal dalam kisah para rasul mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tapi di kisah para rasul 4 ini orang Kristen dianiaya. Mereka menghadapi beberapa perlawanan yang keras. Mereka diperintahkan untuk berhenti memberi kesaksian. Mereka diperintahkan untuk enggak beritakan Injil. Atau akan mendapat konsekuensi. Tapi kesaksian Petrus dan Yohanes justru membuat jemaat ini berdoa. Dia minta sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan. Mereka bersama-sama berdoa. Pemimpin harus bisa membawa orang berdoa ketika menghadapi persoalan. Bukan membawa mereka jadi tambah kecewa sama Tuhan. Jadi kecewa sama gereja. Kita gak bisa doa jikalau hati kita dipenuhi kekecewaan kepada Tuhan. Doa kita gak powerful. Dan dari sini kita bisa lihat. Sekalipun mereka ini menghadapi ketakutan. Takut itu bukan pilihan mereka. Mereka memilih gak takut tapi mereka memilih untuk berdoa. Orang benar yang berdoa sadar bahwa doa itu bukan pilihan. Bukan opsional, tapi kebutuhan. Doa itu kebutuhan. Bukan pilihan. Kalau boleh memilih, gak usah berdoa. Makanya yang jarang berdoa, yang lubang-lubang, berdoalah. Karena berdoa bukan pilihan. Tapi kebutuhan. Kebutuhan kita.
Sekalipun jawaban doa itu ada proses, tapi tetap ujung orang percaya itu kemenangan, gak dipermalukan. Sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, Tuhan pasti mengubah hati kita. Ingat ya, kita berdoa bukan untuk hari ini, tapi hari esok. Harus percaya hasil akhirnya, tidak akan dipermalukan. Itu hasil akhirnya. Doa kita pertama harus minta Tuhan ubah hati kita, sikap kita. Selama hati kita dan sikap kita gak berubah, maka keadaan gak bisa berubah. Saya mau tanya Bapak Saudara. Yang datang tadi pagi jangan jawab. Saya mau punya pertanyaan buat Anda. Doa apa yang begitu Anda bilang amin langsung dijawab sama Tuhan? Ayo. Doa yang bilang amin langsung dijawab. Karena semua doa itu perlu proses. Tapi hanya satu doa yang langsung dijawab. Doa makan. Karena begitu Anda doa, langsung makan. Semua doa punya proses. Tapi doa makan gak pakai proses. Begitu amin, sudah ada di depan. Tinggal angkat besi. Sendok dan garpu. Tinggal angkat. Langsung dijawab sama Tuhan. Tapi yang lain perlu proses. Kenapa? Karena untuk ubah hati kita Tuhan perlu proses. Perlu proses. Tapi lihat ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah, katakan lihatlah. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini adalah sebuah proses bagaimana mereka ini menghadapi ketakutan yang mereka alami. Mereka mengerti dan percaya bahwa Allah itu tahu dan melihat masalah-masalah yang mereka hadapi. Dia ngomong sama Tuhan, lihat Tuhan, orang-orang ini. Dia tahu Allah melihat. Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami. Ini adalah sebuah proses untuk kita mengalahkan ketakutan. Mengalahkan tantangan. Kita harus percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang engkau alami. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka yang menghadapi kesulitan ingin menyakitkan bahwa Allah telah melihat penganiayaan mereka. Tuhan tahu. Tuhan lihat. Kalau kita merasa bahwa Tuhan gak tahu apa yang aku alami, Bapak Ibu salah. Karena Tuhan tahu. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Oke. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Segala sesuatu yang kita alami, He knows. Dia tahu. Jadi kalau kita sedang menghadapi sesuatu ketakutan, sedang menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Seringkali ketika segalanya berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan indah, kita seolah-olah gak membutuhkan jaminan bahwa Tuhan gak usah sama saya, gak apa-apa. Sama yang lain aja. Tapi ketika persoalan terjadi, ada kebutuhan yang kuat di dalam diri kita akan rasa aman. Tuhan ada di pihakku gak ya? Tuhan ada di sini gak ya? Dan kabar baiknya adalah Tuhan sendiri pernah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau, kata kitab Ibrani. Dia gak pernah tinggalkan kita. Tapi gak berhenti sampai di sana. Dia berkata, dan sekarang Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini yang kedua, proses yang kedua. Proses kedua yang dialami oleh jemaat.
Kalau proses yang pertama, mereka ini mereka harus menyadari bahwa Tuhan melihat masalah mereka. Proses yang kedua ini mereka minta kepada Tuhan kekuatan. Gak hanya mereka ini percaya kepada Tuhan, tahu semua yang mereka alami. Ketika mereka dihadapkan ketakutan, mereka ini minta keyakinan dan kasih yang lebih besar dari ketakutan. Mereka minta kekuatan. Ini adalah permintaan untuk hal-hal yang positif, yang lebih mengisi hati kita dan lebih efektif. Minta keberanian. Mereka menyadari bahwa cara yang paling efektif untuk mengatasi ketakutan adalah dengan memiliki lebih banyak keberanian. Saya tahu kalau saya bilang terus berani ya, ketakutan itu kalau sekali ditengking gak datang lagi, itu gak mungkin. Karena ketakutan bisa datang lagi. Hari ini kita bisa menang, besok ketakutan bisa datang lagi. Gak realistis jika kita berpikir bahwa semua kekhawatiran, ketakutan, intimidasi akan hilang, gak pernah datang kembali dalam hidup kita, itu gak mungkin. Akan datang kembali. Dan bisa datang lagi. Dan ketika itu datang, ingat, mintalah keberanian. Mintalah keberanian. Mereka punya cara untuk mengatasi dengan minta sikap positif yang lebih kuat daripada yang negatif. Doa itu pertama-tama harus kita yang diubah lagi. Kita takut ketika kita berdoa. Minta keberanian, kita ini yang harus head to head. Gak bisa minta Tuhan yang hadapi, gak bisa. Kita harus hadapi, makanya kita minta keberanian supaya kita bisa hadapi. Kita gak bisa doa jika hati dan sikap kita ini gak siap diubah sama Tuhan. Halo, katakan amin. Kalau kita butuh keberanian, maka minta sama Tuhan. Aku butuh keberanian supaya aku bisa hadapi. Jangan suruh orang hadapi. Jangan suruh istri Anda hadapi. Jangan suruh suami Anda hadapi. Kita yang harus hadapi. Makanya di dalam doa kita yang diubah. Kalau doa cuma fokus kepada jawaban doa, selesai berdoa Anda akan stres. Tapi kalau fokus doa bukan jawaban doa, tapi perubahan hati kita, selesai berdoa kita akan menang. Itu fokus doa. Lalu ayat 30 dikatakan begini, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Kita harus percaya bahwa ketika sikap kita benar, maka Allah itu sedang membangun mujizat di dalam hidupmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Setelah kita doa untuk Tuhan, ubahkan hati dan sikap kita, maka barulah berdoa untuk Allah campur tangan. Bagi kita dengan apa? Dengan mujizat. Pertama harus ubah hati. Setelah ubah hati, ubah sikap kita, baru Tuhan. Kalau enggak ada Tuhan, aku enggak bisa apa-apa. Baru minta Tuhan campur tangan bagi kita dengan mujizat. Mereka menyadari bahwa apa yang harus mereka lakukan, mereka harus lakukan lebih dahulu. Baru ditambah dengan apa yang Tuhan lakukan. Perhatikan bahwa mereka ini minta kekuatan lebih dulu. Dan kemudian mereka ini minta agar Allah yang akan sempurnakan kekurangan mereka. Ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Letakkan perubahan yang kita cari dalam hati kita. Sikap kita, pemikiran, perilaku. Di puncak daftar doa. Doa itu jangan, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Oh semua rentetan, aku mau rumah, mau mobil, mau ini, mau ini. Pokok doa yang pertama itu, Tuhan aku mau punya hati yang lemah lembut. Tuhan aku mau punya karakter Kristus. Aku mau jadi orang yang sabar. Itu pokok doa. Jangan list doanya itu kemauan kita semua, keinginan. Aku mau rumah baru, mobil baru. Aku mau hutangnya lunas semua. Kapan kita mau diubah? Kalau pokok doa kita cuma begitu. Doa itu selalu targetkan kita. Minta Tuhan itu membantu kita melakukan hal yang mungkin untuk membawa perubahan yang efektif di dalam kehidupan kita. Kemudian mintalah Dia yang melakukan bagi kita apa yang gak bisa kita lakukan. Setelah semuanya, Tuhan aku mau jadi orang sabar. Tuhan aku mau ini. Baru minta, Tuhan segala sesuatu yang aku gak mampu, bantu aku melakukannya. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagi Anda. Yang setuju katakan amin.
Sekali lagi yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Dikatakan ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sangat jelas bahwa ada hubungan yang pasti antara dipenuhi Roh Kudus dengan keberanian. Karena ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dikatakan lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Yang sebelumnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, diakhiri dengan keberanian. Lihat, inilah kuasa doa. Kita masuk sebagai orang-orang yang kalah. Keluar dari doa, orang yang menang. Selalu orang yang menang. Yang sebelumnya mereka takut, tapi endingnya, at the end mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka langsung jadi orang yang berani. Langsung jadi orang yang berani. Mereka langsung beritakan firman Allah dengan berani. Ketika kita mengalami ketakutan seperti sedang mempersiapkan langkah besar, jangan takut dan ragu-ragu. Ini saya kasih ilustrasi ya. Kalau kita menghadapi sesuatu yang besar, jurang gitu ya, yang perlu kita siapkan adalah satu lompatan besar. Bukan 2 kali lompatan kecil. Jurang gak bisa dilalui dengan 2 lompatan kecil, tapi satu lompatan besar, yaitu doa. Kalau kita ragu-ragu, kita mau melompat ini seperti dari sini ke situ ya. Harusnya satu lompatan. Kita menang. Tapi ketika ragu-ragu kita cuman 2. Gak bisa. Jurang gak bisa dilampaui dengan 2 lompatan kecil. Tapi harus satu lompatan besar. Dan hanya doa yang bisa melakukan itu. 1 kali tapi lompatannya besar. Jangan ragu. Jangan ragu-ragu. Kita gak bisa pilih ragu-ragu. Karena kita gak bisa menyeberangi jurang dalam 2 lompatan kecil. Tapi dengan 1 lompatan. Dan itu ada di dalam sini. Anda keluar sebagai pemenang. Atau Anda keluar sebagai orang-orang yang gagal. Dimulai dari sini. Engkau yang memutuskan dan engkau yang harus memilih. Bukan kami. Bukan hamba Tuhan. Engkau yang harus putuskan. Engkau mau jadi orang-orang yang berdoa. Saya berharap nanti ketika bertemu lagi, saya mau tanyakan pertanyaan yang sama. Siapa jemaat yang suka berdoa? Saya berharap semua angkat tangan. Jangan ada lagi yang berkata, saya suka berdoa tapi masih lubang-lubang. Saya jarang berdoa apalagi. Apalagi yang gak tahu doa itu apa. Siapa suka berdoa? Semua angkat tangan. Orang yang suka berdoa, hidupnya gak pernah sama. Dan itu dimulai dari sini. Siapa yang mau diubahkan? Angkat tanganmu. 4 langkah mengatasi ketakutan bisa dicatat dengan cepat. 4 poin. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan peduli apa yang kita hadapi dan Dia ada bersamamu. Kalau engkau dia mengalami ketakutan, engkau mengalami tantangan, ingat, percayalah bahwa Tuhan melihat dan peduli apa yang kau hadapi dan Dia ada bersamamu. Engkau gak pernah sendiri. Dan lalu yang kedua, cara efektif mengalahkan ketakutan adalah berdoa minta keberanian menghadapi. Minta keberanian menghadapi. Cara paling efektif. Kita gak bisa minta Tuhan sertai ya, tapi gak jalan-jalan. Kayak bangsa Israel, Tuhan bilang, negeri itu kuberikan kepadamu. Maju, dudukilah. Mereka gak mau maju. Kenapa? Karena mereka gak punya keberanian. Harusnya mereka berdoa, Tuhan beri aku keberanian untuk maju. Untuk menduduki. Kita yang harus. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat di dalam hidupmu. Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Tuhan gak pertama-tama melakukan lewat orang lain. Tapi Tuhan mau melakukan lewat hatimu lebih dulu. Hatimu benar, mujizat terjadi. Makanya cara paling efektif mengalahkan ketakutan, berdoa, minta keberanian, hadapi. Lalu yang ketiga, ketika kita berdoa, maka Allah sedang membangun mujizat melalui perubahan hati dan sikapmu. Ingat ya, ketika kita berdoa, Tuhan sedang membangun mujizat melalui perubahan hati dan sikapmu. Kalau hatimu dan sikapmu gak berubah, maka gak akan ada mujizat. Dan yang keempat, yang terakhir.
Pilihan hidup penuh Roh Kudus adalah satu lompatan besar untuk mengalami terobosan. Satu lompatan. Anda gak butuh 2 lompatan kecil. Cukup 1 lompatan besar. Karena pemulihan Tuhan, boom, langsung. Tuhan itu kalau memulihkan gak separuh-separuh. Cuman kadang kita aja imannya yang separuh-separuh. Pilihan hidup penuh Roh Kudus adalah satu lompatan besar untuk kita semua mengalami terobosan yang besar. Siapa yang mau mengalami terobosan? Anda butuh lompatan besar itu. Dan biar malam hari ini lompatan besar itu Anda bawa pulang. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa pakai berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.